Sistem Super Devouring. Bab 626, 60% dari alam void. Ayo, giliran kita. Lan Xin menyipitkan matanya dan mengeluarkan pedang perak. Sejak menerobos ke alam Dewa Void, Ye Xuan telah memegang pedang 8 Desolate hampir sepanjang waktu, dan dia telah siap untuk waktu yang lama. Swiss. Dalam sekejap, Ye Xuan dan Lan Xin bergegas keluar bersama dan terbang menuju naga terbang berkepala dua. Naga terbang berkepala dua itu juga telah menemukan mereka berdua sejak lama. Ia memutar kedua kepalanya dan menyemprotkan api dan racun ke Ye Xuan dan Lan Xin. Naga terbang berkepala dua ini sama dengan binatang mistis alam pil ilahi yang dibunuh Ye Xuan di dinasti Tang, satu kepalanya adalah api dan yang lainnya adalah racun. Benar-benar menjijikkan, kamu harus melakukannya sendiri. Lan Xin melihat racun ungu hitam membombardirnya, dan segera mengecilkan lehernya dan melangkah mundur. Sial. Ye Xuan memutar matanya, gadis ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Namun, Void God Beast yang telah berubah menjadi 5% dari Void Realm sama sekali bukan ancaman baginya. Boom! Ye Xuan menabrak bola api itu. Bola api yang membakar ini langsung dihancurkan oleh Pulse Guardian level 8. Dia mengorbankan 8 Desolations Dragon Slashing Sword, lalu menebas naga terbang berkepala dua itu dengan ganas. 8 Desolations Dragon Slashing Sword, Dragon's Judgment. Swiss. Dia telah memahami misteri kekuatan, dan dengan peningkatan kekuatan 10% dari garis keturunan Dewa Binatang, kecepatan dan kekuatan pedang ini sangat kuat. Dalam sekejap mata, pedang ini menebas di depan naga terbang berkepala dua itu, lalu membelah naga terbang berkepala dua itu menjadi dua bagian, satu di setiap sisi. Hiss. Naga terbang berkepala dua itu mati tragis dalam sekejap, lalu jatuh. Pada saat itu, Ye Xuan dengan cepat menyapu, mengumpulkan dua bagian tubuhnya, lalu melahapnya. Binatang buas virtual memiliki jiwa virtual, tetapi berbeda dengan manusia. Jiwa virtual ini tidak memiliki atribut. Ding, level transformasi virtual tuan rumah telah meningkat, dan saat ini 51 poin. Perintah sistem. Sekarang, Ye Xuan memiliki darah kembar, tetapi pengalamannya masih sama seperti sebelumnya. Setiap kali dia menerobos, roh virtual atribut bumi dan roh virtual atribut angin akan ditingkatkan, yang menghemat banyak masalah. Rumput transfigurasi, aku akan memberikannya kepadamu juga. Pada saat ini, Lan Xin telah mengambil rumput transformasi dan melemparkannya langsung ke Ye Xuan. Ye Xuan menerimanya dan menelannya langsung. Tidak setiap rumput transformasi dapat membuat binatang suci dan binatang virtual berubah, itu masih tergantung pada tahun, jadi nilainya juga berbeda. Namun, rumput transformasi ini masih memungkinkan Ye Xuan untuk meningkat sekali lagi, dan tingkat transformasi mencapai 52. Rahasiamu benar-benar patut ditiru. Lan Xin merasakan perubahan dalam napas Ye Xuan dan berkata dengan mata besar. Hanya aku yang bisa melakukannya. Ye Xuan tidak banyak menjelaskan, meskipun dia ditemukan oleh gadis ini. Untungnya, Ye Chong dan kepala aula utama aula Raja Perang adalah teman baik, kalau tidak, Ye Xuan mungkin benar-benar membunuh orang untuk membungkam mereka. Namun, jika rahasia ini benar-benar bocor, dia hanya bisa menghancurkannya dengan tangan yang kejam. Ayo, teruskan. Lan Xin terbang lagi, mengembunkan sepasang sayap angin. Ye Xuan mengangguk sedikit. Meskipun Lan Xin tidak punya rencana, gadis ini tidak boleh diremehkan. Dia memperkirakan bahwa Lan Xin pasti punya tempat yang ingin ditujunya. Kemana kamu pergi? Ye Xuan mengikutinya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia masih harus bertanya dengan jelas. Bagaimana jika gadis ini pergi ke tempat yang berbahaya dan dia sama sekali tidak siap, bukankah itu akan sangat berbahaya? Baiklah, aku akan pergi ke tempat pengembangbiakan. Lan Xin tahu bahwa Ye Xuan telah melihatnya, jadi dia menjelaskan, ini bukan pertama kalinya adikku memasuki alam liar besar. Dia mengatakan sebelumnya bahwa ada tempat pengembangbiakan bagi suku iblis di lingkaran dalam alam liar besar, jadi aku ingin pergi dan melihatnya. Bertani. Membiarkan binatang buas virtual. Ye Xuan langsung bereaksi. Benar sekali, kalau tidak, menurutmu dari mana datangnya begitu banyak setengah iblis? Lan Xin mengangguk dan berkata, kenapa, kamu takut? Kamu tidak takut, kenapa aku harus takut, aku hanya perlu bertanya dengan jelas. Ye Xuan mendengus. Jika ini masalah kekuatan, dia seharusnya lebih kuat dari Lan Xin saat ini. Tentu saja, ini adalah tebakannya sendiri, dan dia belum benar-benar bertarung dengan Lan Xin. Yah, aku takut kamu akan mundur. Ada cukup banyak tempat berkembang biak seperti itu.
Gurun besar sedang mengubah kita manusia, jadi sejumlah besar binatang virtual dibutuhkan. Kata Lan Xin. Mendengar ini, mata Ye Xuan berbinar. Tampaknya dia telah menemukan cara untuk meningkatkan dengan cepat, tetapi tingkat bahayanya seharusnya sangat tinggi, jadi dia harus bertanya dengan jelas. Berapa kekuatan spesifiknya? Tanya Ye Xuan. Mungkin ada puluhan ribu binatang virtual di tempat berkembang biak ini, dan dikatakan bahwa ada juga Master Iblis yang telah berubah menjadi binatang virtual sebesar 60%. Kata Lan Xin. Berubah menjadi binatang virtual sebesar 60%. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan sudut mulutnya. Meskipun wilayahnya rendah, dia telah memahami berbagai misteri dan dapat mengatasi banyak tantangan. Berubah menjadi binatang virtual sebesar 60%, apa itu? Ayo pergi. Ye Xuan berkata dengan suara rendah. Kemudian, dia mengikuti Lan Xin dan terbang ke satu arah. Metode tubuh meteor yang dia pelajari adalah seni bela diri yang relatif istimewa yang dapat meningkatkan kecepatan terbang. Oleh karena itu, saat ini, dia juga terus-menerus mengamati Lan Xin, karena Lan Xin juga menggunakan gerakan tubuh meteor. Dan Lan Xin memahami sayap angin berdasarkan gerakan tubuh meteor, jadi ini sangat berguna baginya. Daripada berlatih keras sendiri, lebih baik mencari guru yang baik. Ding, kemahiran gerakan tubuh meteor telah meningkat, dan saat ini 80%. Ye Xuan menatap punggung Lan Xin, dan sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya. Benar saja, seseorang memimpin latihan, itu cepat. Aku hanya tidak tahu kapan aku bisa memahami misteri Wings of Wind. Lagi pula, Dragon Warrior Body Movement miliknya telah dilatih hingga 100%, tetapi dia masih belum memahami Earthwalking Technique. Misteri itu tidak begitu mudah dipahami. Ye Xuan terbang di belakang Lan Xin selama 2 hari, dan kemudian dia mendengar serangkaian raungan. Kita di sini, tepat di sana. Lan Xin, yang berada di awan tinggi, tiba-tiba jatuh dan menunjuk ke formasi gelap di depannya. Awalnya, para iblis tidak tahu cara berlatih, tetapi mereka berbaur dengan masyarakat manusia, jadi mereka belajar banyak. Formasi juga merupakan salah satunya. Besar sekali, ada puluhan ribu binatang virtual di sini. Ye Xuan menatap formasi gelap di depannya dan berkata dengan ngeri. Formasi ini pasti menempati area yang luas, lagi pula, ada puluhan ribu binatang virtual. Suku iblis menahan binatang virtual dan kemudian memaksa mereka untuk kawin, yang dapat melahirkan banyak spesies baru. Naga terbang berkepala 2 sebelumnya adalah produk dari naga terbang dan ular berkepala 2. Jika kawin dengan ular berkepala 2, jumlah kepala dapat meningkat. Lan Xin berkata dengan ringan. Kawin lagi. Bukankah itu ular berkepala 9? Ye Xuan tiba-tiba teringat Hydra dalam mitologi Yunani. Hydra ini memiliki 9 kepala. Jika salah satu kepala dipotong, 2 kepala lagi akan tumbuh. Itu sangat menakutkan. Selain itu, ada Yamata no Orochi dalam mitologi negara pulau, yang memiliki 8 kepala. Bab 627 Membunuh. Monster-monster ini beragam, tentu saja, jumlah terbesar tetaplah naga langit. Monster-monster itu membudidayakan binatang-binatang virtual ini untuk melihat apakah mereka dapat menandingi ras baru yang sebanding dengan naga langit. Lan Xin melanjutkan. Jangan bicarakan ini, apa yang ingin kau lakukan? Ye Xuan bertanya langsung. Formasi ini membutuhkan seseorang untuk mempertahankannya. Jika kita menghancurkannya, maka formasi itu akan hancur, dan binatang-binatang virtual itu akan lari. Katakan padaku, metode apa yang harus kita gunakan? Lan Xin menatap Ye Xuan. Kalau begitu, biarkan aku masuk dulu dan membunuh semua binatang virtual ini dulu. Ye Xuan sudah sedikit tidak sabar. Tanpa diduga, Lan Xin tidak akan masuk. Kau masuk sendiri, aku akan menjagamu di luar. Lan Xin mengeluarkan pedang kecil perak itu. Ye Xuan terdiam, sedikit khawatir tentang gadis kecil itu. Namun, dia memikirkan pemahaman Lan Xin tentang sayap angin, bahkan jika itu adalah master monster yang telah berubah menjadi 70% dari virtual, akan sulit untuk mengejarnya. Kalau begitu berhati-hatilah. Ye Xuan mengingatkan, lalu mendarat dengan cepat. Meskipun formasi ini besar, jika kita menghancurkannya perlahan, itu pasti akan menarik perhatian para master klan iblis. Mari kita hancurkan segera. Dia mendarat di tanah, lalu menebaskan pedang ke formasi gelap di depannya. Tebasan naga angin dengan 90% api. Bang! Kepala naga yang dipadatkan oleh energi sejati hijau menghantam formasi, langsung membuat lubang di dalamnya, lalu Ye Xuan dengan cepat masuk. Dia baru saja melewati formasi dan merasakan bau amis.
Dia akhirnya mengerti mengapa Lan Xin, gadis itu, tidak masuk. Tempat ini, untuk mengatakannya dengan baik, adalah peternakan pembiakan untuk membudidayakan spesies baru, dan terus terang, itu adalah kandang babi. IQ binatang buas virtual tidak kalah dari manusia, tetapi mereka masih tidak dapat berbicara, dan mereka tidak berani bertindak gegabah dengan orang-orang kuat klan iblis yang mengintimidasi mereka, jadi mereka hidup terpisah. Setelah Yesuan masuk, dia melihat beberapa binatang buas virtual sekilas. Bunuh. Pada saat itu, dia membunuh mereka. Ini adalah tanah harta karun untuk peningkatan. Meskipun kekuatan binatang buas virtual ini tidak sekuat naga terbang berkepala dua yang ditemuinya sebelumnya, mereka lebih baik jumlahnya. Selain itu, di darat, dia mungkin bisa bertarung melawan yang kuat yang telah mencapai 80% dari level virtual. Suara yang dia buat tadi tidak besar, dan monster yang menjaga area penanaman ini mungkin sedang jalan-jalan, jadi tindakannya kali ini sangat lancar. Ding, level virtual tuan rumah telah meningkat, dan saat ini 53 poin. Ding, level virtual tuan rumah telah meningkat. Dan saat ini 54 poin. Ding, level virtual tuan rumah telah meningkat, dan saat ini 55 poin. Alam Yesuan mulai membaik terus-menerus. Pada saat yang sama, jumlah binatang buas virtual di peternakan pembiakan monster ini berkurang dengan cepat. Meskipun Yesuan tidak menghitung, dia memperkirakan ada sekitar 3.000 hingga 4.000. Namun, kematian berskala besar seperti itu secara langsung menarik perhatian para master monster. Apa, ada manusia yang masuk? Master monster yang sedang mengobrol di langit gemetar, lalu berbalik dan terbang turun. Menurut intelijen Lan Xin, ada seorang master yang telah mencapai 70% dari keadaan virtual di tempat berkembang biak ini, tetapi itu tidak berarti bahwa dia adalah satu-satunya. Kekuatan ketiga master klan iblis ini sekitar 50% dari keadaan virtual, dan yang terkuat hanya 55%. Akhirnya menemukanku. Yesuan menyipitkan matanya dan terus membunuh binatang buas virtual. Setelah ketiga master klan iblis mendarat, dia tiba-tiba berbalik dan membunuh mereka. Di darat, kekuatan tempurnya meningkat setidaknya setengahnya. Runtuhnya besar tebasan pembunuh surga. Denyut bumi tingkat 8. Swiss. Meskipun fisik klan iblis kuat, fisik Yesuan juga tidak lemah, belum lagi dia telah memahami misteri kekuatan, dan dengan kekuatan garis keturunan dewa binatang, kecepatan tebasannya sangat cepat. Swiss. Ketika ketiga klan iblis bereaksi, tebasan itu telah menyapu di depan mereka. Tebasan ini ditebas secara horizontal. Jika ketiga orang itu tidak waspada, mereka mungkin akan langsung terbunuh. Bang! Ketiga orang itu bergabung dan langsung menghancurkan tebasan itu. Namun, saat berikutnya, ada yang lebih kuat di belakang. Teknik pedang 8 kehancuran, pedang mematahkan 8 kehancuran. Ketiga iblis itu baru saja membubarkan tebasan pembunuh surga yang runtuh, dan 8 sinar pedang berkumpul untuk membentuk tebasan yang lebih kuat. Mendesis. Sinar pedang besar ini menyapu tubuh ketiga iblis itu, membunuh mereka seketika. Pedang mematahkan 8 kehancuran membutuhkan semua energi sejati dalam tubuh, tetapi Yesuan memiliki pohon kehidupan, dan dia dapat pulih ke puncak dalam beberapa detik. Tes-tes. Yesuan menyeringai dan berjalan mendekat. Ketiga master iblis itu mati terlalu tragis, tidak, harus dikatakan bahwa kekuatan Yesuan saat ini terlalu kuat. Ding, level transformasi tuan rumah telah meningkat, saat ini 58 poin. Alam telah melonjak lagi. Setelah membunuh ketiga master iblis itu, Yesuan tidak tinggal diam dan terus membunuh binatang buas virtual. Ini adalah tanah harta karun untuk peningkatan. Para iblis menghabiskan banyak upaya untuk menangkap begitu banyak binatang virtual, dan sekarang semuanya menjadi miliknya. Jika dia membunuh semua binatang virtual di sini, dia mungkin dapat meningkatkan transformasi hingga 60%. Segera, hanya 1/10 dari binatang virtual yang tersisa. Tepat ketika Yesuan hendak membunuh mereka semua, formasi yang menyelimutinya tiba-tiba hancur. Hah! Apa yang terjadi? Yesuan mengangkat alisnya. Tidak mudah untuk menghancurkan formasi sebesar itu, kecuali jika Anda menemukan pangkalan formasi. Boom! Suara keras datang dari kejauhan. Yesuan mengerutkan kening. Mungkinkah Lan Xin yang melakukannya? Pada saat itu, dia dengan cepat bergegas mendekat. Ketika dia semakin dekat, dia melihat bahwa itu memang seorang gadis berpakaian biru muda yang sedang melawan naga emas. Jika naga emas itu adalah iblis, itu akan menjadi roh virtual dengan atribut emas, yang ditahan oleh Yesuan.
Lan Xin memegang pedang di tangannya dan tidak menyerang. Setelah melihat Ye Xuan, dia langsung berteriak, "Ye Xuan, orang ini diserahkan padamu." Ye Xuan mengangkat alisnya. Betapa malasnya gadis ini. Namun, dia juga mengerti bahwa naga emas ini seharusnya adalah master yang telah mencapai 60% dari keadaan virtual. Pedang pembunuh naga 8 desolasi, penghakiman naga. Ye Xuan memanggil pedang pembunuh naga 8 desolasi dan menebasnya dengan ganas. Setelah memahami esensi kekuatan, kecepatan serangannya dan kecepatan menebas melalui udara meningkat pesat. Tebasan ini langsung menebas ke samping naga emas. Awalnya, naga emas sangat marah karena Lan Xin mempermainkannya. Sekarang Ye Xuan datang, jadi ia memilih untuk mengabaikannya. Namun, pengabaiannya membuatnya menderita kerugian besar. Bang! Penghakiman naga langsung masuk ke tubuh naga emas, dan lukanya langsung terguncang oleh denyut bumi tingkat ke-8, dan darah serta daging beterbangan kemana-mana. Ye Xuan memiliki darah dewa pedang di tubuhnya, yang meningkatkan kekuatan keterampilan pedang hingga 50%, dan darah dewa binatang juga memiliki 20% pencegahan raja binatang. Dengan tambahan penghakiman naga dan denyut bumi tingkat ke-8, kekuatan serangan terhadap naga benar-benar meledak. Bab 628, jauh di dalam hutan belantara yang luas. Jika tebasan tadi dilakukan di kepala naga emas ini, mungkin akan langsung membunuhnya. Namun, ini bukan akhir. Penghakiman naga bukanlah pedang yang dapat menghancurkan 8 hutan belantara. Bagaimana mungkin Ye Xuan hanya menebas satu? Bang! 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 Satu demi satu, penghakiman naga menghantam tubuh naga emas itu. Dalam sekejap, naga emas itu sekarat. Pergi ke neraka. Pada saat ini, Lan Xin tiba-tiba melesat di udara di atas naga emas dan mengambil kesempatan untuk menebas dengan tebasan hijau. His! Kepala naga emas itu terpenggal dan mati secara tragis di tempat. Ye Xuan tidak berdaya. Bagaimana mungkin gadis kecil ini bisa seperti ini dan mencuri monsternya? Untungnya, dia tidak meningkatkan level dengan membunuh, tetapi dengan melahap, jadi tidak masalah siapa yang membunuhnya. Tubuh itu milikmu. Lan Xin menyimpannya di tangannya. Ye Xuan juga tidak sopan. Dia langsung menangkap kepala dan tubuh naga itu di udara, lalu menemukan cincin Qian Kun dan melahapnya. Ding, level transformasi tuan rumah ke virtualitas telah meningkat, saat ini di 60 poin. Adapun mayat naga ini, tidak perlu mengumpulkannya. Oke, tempat berkembang biak ini sudah dibersihkan, mari kita pergi ke yang berikutnya. Lan Xin berkata kepada Ye Xuan. Oke. Ye Xuan mengangguk. Sekarang, wilayahnya akhirnya lebih tinggi dari Lan Xin, dan transformasinya ke virtualitas telah mencapai 60%. Setelah beberapa saat, dia mungkin bisa menantang para master di puncak alam dewa virtual. Saat itu, dia seharusnya bisa merajalela di lingkaran dalam. Gurun besar dibagi menjadi 3 bagian, satu adalah lingkaran luar, yang kedua adalah lingkaran dalam, dan yang ketiga adalah kedalaman. Saat ini, mereka berada di lingkaran dalam, sementara tuan muda dari Balai Raja Perang, Lan Yue, dan 2 saudara kandung, berada di kedalaman. Kita harus menerobos dengan cepat dan kemudian memasuki kedalaman. Ye Xuan menyipitkan matanya dan berpikir sendiri. Kemudian, dia terus mengikuti Lan Xin ke tempat berkembang biak berikutnya. Namun, kali ini dia menemukan bahwa kecepatan terbang Lan Xin sedikit lebih cepat, sepertinya dia juga menyembunyikan kekuatannya. Ada banyak tempat berkembang biak bagi ras iblis. Meskipun Lan Xin hanya tahu beberapa, itu sudah cukup bagi Ye Xuan untuk menerobos. Selain itu, tempat berkembang biak memiliki formasi penjaga, jadi meskipun kamu berjalan-jalan, kamu mungkin bisa menemukannya. Setelah 2 hari perjalanan, keduanya tiba di tempat berkembang biak monster lainnya. Tempat berkembang biak ini sama seperti yang sebelumnya, dijaga oleh monster yang merupakan 60% dari transformasi virtual. Segera, tempat berkembang biak ini dihancurkan oleh Ye Xuan, dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka. Lan Xin hanya tahu 4 tempat berkembang biak. Ketika Ye Xuan menghancurkan ke-4 tempat berkembang biak, wilayahnya telah dinaikkan menjadi 65%. Oke, ke-4 tempat berkembang biak hancur. Kata Lan Xin sambil menatap Ye Xuan yang terbang ke arahnya. Sudah berakhir. Ye Xuan mengerutkan kening. Dia pikir masih ada lagi, tetapi dia tidak menyangka hanya ada 4. Yah, aku tahu satu, tetapi tempat berkembang biak itu sangat besar, dan konon ada master yang 80% dari transformasi virtual, atau bahkan 90%. Bisakah kau mengatasinya? Lan Xin menatap Ye Xuan. 80%. Dari transformasi virtual.
Ye Xuan diam-diam mengulanginya dalam hatinya. Sekarang dia sudah 65% dari transformasi virtual, ditambah berbagai misteri, dia bisa mengatasinya. Namun, dia tidak yakin tentang 90% dari transformasi virtual. Selain itu, ranah Lan Xin terlalu rendah. Jika dia keluar untuk bertarung, dia tidak bisa mengurus Lan Xin. Lan Xin tampaknya melihat melalui gerakan Ye Xuan dan berkata, "Jangan khawatirkan aku. Apakah kau benar-benar berpikir aku hanya 50% dari alam void?" Hah. Mendengar ini, Ye Xuan mengangkat alisnya. Benar saja, Lan Xin menyembunyikan kekuatannya. Tidak heran dia bisa berakselerasi tanpa batas. Lalu apa ranah spesifikmu? Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Rasakan sendiri. Lan Xin tidak menjawab secara langsung, tetapi langsung melepaskan auranya. Setelah Ye Xuan merasakannya, seluruh tubuhnya bergetar. Aura ini setidaknya 80% dari Void Realm. Orang baik. Jantung Ye Xuan berdebar kencang. Lan Xin bukan 50% dari Void Realm, tetapi 80% dari Void Realm. Ternyata Lan Xin hanya berbicara omong kosong hari itu. Bagaimana dengan mencapai setengah dari Void God Realm King? Hanyalah omong kosong. Saat berikutnya, Ye Xuan mencium bau bahaya. Gadis kecil ini terlalu rumit. Setidaknya 80% dari Void Transformation, dan dengan Wings of Wind, dia sudah bisa menjelajahi lingkaran dalam. Aku khawatir tujuannya bukanlah lingkaran dalam, tetapi kedalaman. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Lan Xin menatap Ye Xuan dan tersenyum, "Kamu menebak dengan benar, tujuanku adalah kedalaman, tetapi membosankan untuk masuk sendirian, jadi aku datang untuk mencarimu." Sial, gadis ini terlalu licik, aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Seorang gadis kecil berusia 16 atau 17 tahun benar-benar memiliki rencana seperti itu hanya melawan langit. Namun, Ye Xuan benar-benar ingin masuk ke kedalaman, karena Song Caijing dan Song Jue ada di sana. Namun, wilayahnya saat ini tidak cukup, jika dia masuk, dia harus memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Aku bisa masuk ke kedalaman gurun besar bersamamu, tetapi ada syaratnya. Kata Ye Xuan. Apa? Lan Xin sedikit penasaran. Aku butuh waktu untuk meningkatkan keterampilan tubuh meteor dan tebasan naga angin, aku harus memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Jawab Ye Xuan. Lan Xin menjentikkan jarinya dan berkata, "Gampang. Aku telah melatih kedua seni bela diriku sepenuhnya. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana melakukannya nanti. Tetapi apakah kamu dapat mempelajarinya tergantung pada bakatmu sendiri." Oke. Mata Ye Xuan berbinar. Sekarang dia memiliki jiwa void yang dikaitkan dengan angin. Jika dia dapat memahami sayap angin, efektivitas tempurnya akan sangat meningkat. Bahkan pedang anginnya bagus dan dapat meningkatkan serangannya. Meskipun Lan Xin baru berusia 16 atau 17 tahun, dia adalah seorang ahli. Bahkan jika itu adalah anak berusia 8 tahun, selama ada tempat bagi Ye Xuan untuk belajar, Ye Xuan tidak keberatan. Moralitas dan sejenisnya, dapatkah itu digunakan dalam pertempuran? Kalau begitu, apakah kamu ingin belajar dulu, atau pergi ke tempat berkembang biak yang besar dulu? Lan Xin terus bertanya. Belajar dulu. Ye Xuan menjawab dengan sungguh-sungguh. Meskipun tempat berkembang biak yang besar dapat meningkatkan level void-nya hingga 10%, jika dia memahami misterinya, efektivitas tempurnya akan meningkat lebih banyak lagi. Kalau begitu, mari kita cari tempat. Kamu telah meningkatkan keterampilan tebasan naga angin dan tubuh meteor hingga 90% dalam waktu yang singkat. Bakatmu tidak rendah. Mungkin kamu benar-benar dapat memahami rahasianya. Kata Lan Xin, lalu melebarkan sayapnya dan pergi. Ye Xuan buru-buru mengikuti. Alam Lan Xin sama dengan Tetua Li, tetapi kekuatannya lebih kuat dari Tetua Li. Jika Ye Xuan memahami misteri angin, maka mereka berdua akan bekerja sama untuk memasuki kedalaman alam gurun besar. Selama mereka tidak bertemu dengan Raja Alam Dewa Kekosongan, mereka akan baik-baik saja. Segera, keduanya menemukan tempat terpencil. Ye Xuan, pelatihan khusus kedua. Seni bela diri terus-menerus adalah hal yang sangat membosankan, tetapi jika dua orang berlatih melawan satu sama lain, itu akan jauh lebih sederhana. Jika Anda ingin meningkatkan, itu adalah yang paling mudah untuk dilawan, jadi Ye Xuan langsung bertarung dengan Lan Xin. Bab 629, Keterampilan Berjalan di Bumi. Tingkat kekuatan Lan Xin lebih tinggi daripada Ye Xuan, dan dia juga memiliki rahasia Wings of Wind.
Jika dia melesat dengan kecepatan penuh, Ye Xuan tidak akan bisa mengejarnya sama sekali. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan keterampilan tubuh meteor tanpa menggunakan rahasia Wings of Wind. Saat bertarung dengan Lan Xin, Ye Xuan mengamati keterampilan tubuh Lan Xin. Bahkan jika dia tidak memahami rahasianya kali ini, akan lebih baik untuk meningkatkan kedua seni bela diri itu sepenuhnya. Rahasia Wings of Wind milik Lan Xin dipahami ketika keterampilan tubuh meteor ditingkatkan sepenuhnya. Ketika seni bela diri ditingkatkan sepenuhnya, sering kali akan memahami rahasianya. Jadi Ye Xuan bertanya-tanya apakah dia bisa mengambil kesempatan untuk memahaminya. Titik. Mereka berlatih selama 3 hari. Selama 3 hari ini, Ye Xuan terus bertarung dengan Lan Xin, dan dia meningkatkan keterampilan tubuh meteor sepenuhnya. Namun, tebasan naga angin masih belum membuat kemajuan apapun. Ini adalah hal yang langka. Bagaimanapun, dia memiliki darah Dewa Pedang, dan memiliki bonus persepsi 50%. Yang lebih membuat frustrasi adalah bahwa setelah keterampilan tubuh meteor ditingkatkan ke tingkat ke-10, Ye Xuan tidak memahami rahasia percepatan angin. Oleh karena itu, Ye Xuan hanya berhenti menggunakan keterampilan tubuh meteor dan menggunakan keterampilan tubuh prajurit naga untuk melawan Lan Xin di darat. Namun, tidak lama setelah keterampilan tubuh meteor berhasil. Swiss. Tiba-tiba, suara siulan angin terdengar, dan Lan Xin dengan santai menebas, tetapi kekuatan tebasan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Anda tahu, ini hanyalah energi pedang yang dia tebas dengan santai. Tidak, minggir. Ye Xuan sedikit tertegun. Ketika dia bereaksi, energi pedang telah menyapu di depannya. Apakah ini rahasia bilah angin? Ye Xuan membelalakkan matanya dan melihat tebasan itu semakin dekat. Lan Xin benar-benar memahami rahasia bilah angin saat ini. Namun, tidak ada waktu untuk peduli tentang ini sekarang. Energi pedang ini sangat kuat. Jika tidak menghindar, Anda mungkin terbelah dua. Jika jantung dan kepala terluka, tidak akan berguna bahkan jika Anda memiliki darah pohon kehidupan. Tebasan itu begitu cepat sehingga Eid Desolate Shield tidak dapat bereaksi tepat waktu, jadi ia hanya bisa menghindar. Bang! Ye Xuan menginjak kakinya dan menggunakan teknik tubuh bela diri naga untuk bergegas ke kiri. Ding! Tuan rumah telah memahami rahasia teknik berjalan di bumi. Sebuah suara cepat tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya, suara renyah dan keras menyertainya. Desis! Serangan energi pedang yang mengandung rahasia bilah angin menyapu bahu Ye Xuan dan langsung memotong bahu kanannya. Pada saat ini, Ye Xuan mencium bau napas kematian, tetapi pada saat kritis ini, ia benar-benar memahami rahasia teknik berjalan di bumi, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Plop! Lengan yang patah itu jatuh ke tanah. Ye Xuan dan Lan Xin sama-sama tercengang. Mereka berdua memahami rahasia itu satu demi satu. Lan Xin memahami rahasia bilah angin, sementara Ye Xuan memahami rahasia teknik berjalan di bumi. Apakah kamu baik-baik saja? Lan Xin bereaksi dan dengan cepat mendarat di depan Ye Xuan. Bagi para penguasa di wilayah mereka, kehilangan tangan dan kaki adalah hal yang biasa. Namun, semakin kuat kekuatannya, semakin sulit untuk pulih dari cedera, jadi diperlukan pengobatan penyembuhan tingkat lanjut. Untungnya, Lan Xin adalah putri dari wakil kepala Aula-Aula Raja Perang, dan ada banyak hal baik di dalamnya. Namun, Ye Xuan tidak membutuhkannya. Dalam sekejap mata, Ye Xuan menumbuhkan lengan baru, tetapi pakaiannya tidak dapat dikembalikan. Ini. Lan Xin melangkah mundur tanpa sadar. Dia melihat Ye Xuan menumbuhkan lengan dengan matanya sendiri. Pada saat ini, dia melirik lengan di tanah, yang telah berubah menjadi lumpur. Melihat pemandangan ini, reaksi pertama Lan Xin adalah bahwa Ye Xuan memiliki jiwa virtual jenis ketiga, jiwa virtual atribut kayu. Penyembuhan cepat. Tidak, ini adalah peremajaan kayu mati. Seru Lan Xin. Peremajaan kayu mati. Mendengar ini, Ye Xuan menggelengkan kepalanya, aku tidak memiliki jiwa atribut kayu, ini hanya fisikku. Atribut kayu memiliki rahasia penyembuhan cepat, yang dapat menyembuhkan luka dengan cepat. Pada saat yang sama, ada rahasia kedua, yaitu peremajaan kayu mati. Meskipun peremajaan pohon mati tidak memiliki efek menghidupkan kembali orang mati, ia dapat mengubah tulang menjadi daging, yaitu meregenerasi lengan yang patah. Omong kosong, jika ini bukan peremajaan pohon mati, apa itu? Lan Xin tidak mempercayainya. Buah kembar sangat langka, apakah menurutmu aku memakan dua sekaligus? Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata. Lan Xin tercengang. Bahkan dia belum pernah mendengar tentang buah kembar, mereka hanya ada dalam legenda.
Tidak mungkin Ye Xuan memakan dua sekaligus. Lalu kamu tidak dapat menggunakan energi sejatimu. Atribut bumi dan atribut angin tidak akan mempercepat pemulihan energi sejati. Lan Xin bertanya lagi. Sudah kubilang itu adalah konstitusi fisik. Lagi pula, aku tidak memiliki roh atribut kayu. Jika aku berbohong kepadamu, aku tidak akan pernah menerobos ke Raja Alam Dewa Virtual seumur hidupku. Ye Xuan tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang topik ini. Cek, ada begitu banyak orang yang tidak bisa menerobos ke Raja Alam Dewa Kekosongan. Lan Xin memutar matanya dan bertanya lagi, kau benar-benar tidak memiliki tiga jenis roh. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jika aku memakan dua buah kembar, aku pasti akan memadatkan roh emas, bukan roh kekosongan yang dikaitkan dengan kayu. Lan Xin merasa itu masuk akal. Ye Xuan telah memahami denyut nadi bumi tingkat ke-8. Jika dia bisa mendapatkan pertahanan emas, kemampuan bertahan hidupnya akan sangat meningkat. Sekarang ada teknik berjalan di bumi lainnya. Selama dia tidak bertemu dengan Raja Alam Dewa Kekosongan, pasti tidak akan ada masalah. Jika Lan Xin harus memilih, dia memang akan mencocokkan atribut bumi dan atribut emas. Baiklah, aku percaya padamu untuk saat ini. Lan Xin mengerutkan bibirnya dan berkata, aku baru saja memahami rahasia bila angin. Aku harus memahaminya sendiri. Baiklah. Ye Xuan mengangguk. Tidak hanya Lan Xin yang ingin memahaminya, tetapi dia sendiri juga ingin mencoba teknik berjalan di tanah ini. Baru saja, di saat kritis, dia memahami teknik berjalan di tanah. Kalau tidak, dia mungkin telah terbunuh oleh serangan yang mengandung rahasia bila angin. Untungnya, Tuhan berpihak padanya. Setelah Lan Xin pergi, sosoknya bersinar, dan kecepatannya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Aku telah maju ke kelincahan 3 kali, dan sekarang aku memiliki teknik berjalan di tanah. Aku tidak akan berada dalam bahaya di darat. Ye Xuan berpikir dalam hati. Meskipun dia tidak memahami sayap angin, yaitu percepatan angin, tetapi dia telah memahami teknik berjalan di tanah, yang hampir cukup. Teknik berjalan di tanah dari rahasia bumi memiliki rahasia kedua, yang disebut menyusut bumi menjadi 1 inci. Rahasia ini sangat kuat dan dapat berjalan di bawah tanah. Jika sayap angin terburu-buru, mereka mungkin ditemukan. Tetapi siapa yang akan pergi ke bawah tanah? Ye Xuan mencoba lagi dan menemukan bahwa teknik berjalan di tanah ini benar-benar keren. Kecepatannya di tanah diperkirakan hampir menyamai kecepatan terbang Lan Xin di langit. Haruskah aku bertarung dengan gadis kecil itu nanti? Pikirnya dalam hati. Namun, pada akhirnya, lupakan saja. Tidak ada gunanya bertarung seperti ini. Titik. Keduanya pasti akan menyerah. Bagaimanapun, ini bukan pertarungan hidup dan mati. Lebih baik menemukan monster. Dia langsung memikirkan peternakan besar, yang merupakan tempat yang sangat cocok. Bab 630, Peningkatan Kekuatan yang Luar Biasa. Suatu hari kemudian, Lan Xin telah memahami rahasia bila angin dan dapat menggunakannya dengan terampil. Pada saat ini, kekuatan serangannya setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Percepatan angin, sayap angin, yang membuat Lan Xin memiliki kekuatan tak terkalahkan dari alam dewa virtual. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan memahami rahasia bila angin pada saat ini. Aku harus berterima kasih banyak padamu. Setelah melihat Ye Xuan lagi, Lan Xin juga berkata dengan rasa terima kasih, tentu saja, bercampur dengan sedikit rasa malu, karena dia hampir secara tidak sengaja membunuh Ye Xuan. Aku tidak akan berlatih lagi, pergi saja ke peternakan pembiakan itu secara langsung. Aku juga telah memahami teknik berjalan di tanah, yang cukup untuk melindungi diriku sendiri. Kata Ye Xuan. Denyut bumi, perlindungan denyut nadi, rahasia kekuatan, teknik berjalan di tanah, ini menambahkan hingga 3 rahasia bumi, ditambah rahasia ganda. Bahkan jika itu adalah puncak alam dewa virtual, Ye Xuan memiliki keberanian untuk memprovokasi. Kalau begitu, ayo pergi. Lan Xin mengembunkan sepasang sayap hijau, lalu berbalik dan pergi. Ye Xuan, di sisi lain, berlari liar di darat, dan kecepatannya sama sekali tidak lebih lambat dari Lan Xin. Lan Xin, 80% dari transformasi virtual. Ye Xuan, 65% dari transformasi virtual. Meskipun ada perbedaan lebih dari 10 alam, Ye Xuan masih memiliki amplifikasi darah. Ketika dia berlari liar dengan kecepatan penuh, kecepatannya sebenarnya sedikit lebih cepat dari Lan Xin. Berapa banyak rahasia yang dimiliki orang ini? Kecepatannya bahkan lebih cepat dariku. Titik. Lan Xin sangat bingung.
Dalam hatinya, Ye Xuan adalah orang yang sangat misterius. Atribut ganda, fisik kayu mati yang meremajakan, terobosan cepat, dan pengosongan cincin Qian Kun secara instan, Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Kali ini, mereka hanya bergegas selama setengah hari untuk melihat tempat berkembang biak yang besar. Sebenarnya tidak banyak tempat berkembang biak yang besar seperti itu di alam liar yang hebat. Binatang buas virtual di dalamnya juga sangat kuat, dan jumlahnya telah mencapai 100.000. Awalnya, begitu banyak binatang virtual berkumpul bersama, mereka pasti akan sering membuat kerusuhan, tetapi yang mengejutkan, binatang virtual ini sangat patuh. Bagaimanapun, pernah ada klan iblis dari Raja Alam Virtual yang datang dan membuat mereka sangat takut. Jika ada pembuat onar, mereka akan dibunuh di tempat. Oleh karena itu, binatang virtual ini hanya bisa tinggal di wilayah mereka sendiri. Saat ini, Ye Xuan dan Lan Xin telah tiba di depan formasi gelap ini. Sama seperti sebelumnya, kamu selesaikan sendiri, aku akan menonton. Setelah Lan Xin selesai berbicara, dia naik ke langit. Gadis ini benar-benar malas. Ye Xuan memutar matanya, tetapi itu bagus. Jika dia melakukannya sendiri, dia akan memiliki cukup makanan dan pakaian, dan mungkin dia bisa memahami rahasia di tengah proses. Bunuh. Matanya bersinar, dan dia langsung menggunakan tebasan naga angin skala penuh pada formasi ini. Boom! Sebuah lubang besar pecah di formasi, dan Ye Xuan membunuh jalan masuk. Tempat berkembang biak yang besar ini memiliki sejumlah besar binatang virtual, dan alam mereka juga tinggi. Ye Xuan sudah lama tidak sabar. Untuk menghadapi binatang buas virtual dengan alam rendah ini, menggunakan formasi pembunuh angin 8 Desolate adalah cara terbaik. 8 bilah tajam yang berisi denyut bumi tingkat ke-8 dapat langsung menembus kepala binatang buas virtual dan membunuhnya. Ini sangat efisien dan dapat menghemat banyak waktu. Ye Xuan membunuh dan mengumpulkan mayat, dan alamnya terus meningkat. Ding, level transformasi tuan rumah telah meningkat, dan saat ini 66 poin. Ding, level transformasi tuan rumah telah meningkat, dan saat ini 67 poin. Ding, level transformasi tuan rumah telah meningkat, dan saat ini 68 poin. Karena banyaknya binatang buas virtual, kecepatan membunuh Ye Xuan tidak menarik perhatian monster. Seiring berjalannya waktu, sulit bagi monster untuk tidak menemukannya. Orang lain dari 3 istana utama, mencari kematian. Beberapa monster menemukan Ye Xuan dan segera bergegas turun. Namun, Ye Xuan telah menemukannya, dan dia langsung mencabut 8 bilah tajam itu, lalu menebasnya dengan pedang. Jurus pertama dari level ketiga teknik pedang 8 Desolate, pedang itu menghancurkan 8 gurun. Setelah menebas dengan kekuatan misterius yang diperkuat, kecepatannya setidaknya 2 kali lebih cepat. Tebasan ini langsung terbagi menjadi 8, lalu digabungkan menjadi 1, membunuh 3 monster yang telah mencapai 60% hingga 70% transformasi di tempat. Cincin Qian Kun. Ye Xuan dengan cepat menyapu. Binatang-binatang virtual itu juga memiliki banyak pengalaman, tetapi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan monster-monster ini? Monster-monster ini hidup di alam liar sepanjang tahun. Harta karun di cincin Qian Kun tidak terhitung jumlahnya, jadi nilainya jauh lebih tinggi daripada binatang-binatang virtual. Satu cincin Qian Kun mungkin bernilai puluhan ribu binatang virtual. Ding, level transformasi virtual tuan rumah telah meningkat, dan saat ini 69 poin. Ding, level transformasi virtual tuan rumah telah meningkat, dan saat ini 70 poin. Ding, level transformasi virtual tuan rumah telah meningkat, dan saat ini menjadi 71 poin. 3 cincin Qian Kun memungkinkan Ye Xuan untuk melambung 3 level secara langsung. Aku bertanya-tanya apakah cincin Qian Kun yang menelan monster dengan transformasi virtual 80% dapat meningkatkan level transformasi virtualnya menjadi 75%. Wow! Pada saat ini, formasi itu tiba-tiba rusak. Jelas bahwa ini pasti pekerjaan Lan Xin lagi. Boom! Raungan naga datang dari cakrawala. Itu pasti Lan Xin yang bertarung dengan tuan monster. Pada saat itu, Ye Xuan buru-buru berlari ke arah itu. Ketika dia semakin dekat, dia melihat 2 sosok, satu besar dan satu kecil, bertarung di udara. Tidak, Lan Xin masih sama seperti sebelumnya, hanya memegang senjata perak, dan tidak menyerang. Raungan. Naga langit ini sebenarnya adalah naga langit biru yang langka, jadi itu adalah atribut air. Namun, itu tidak masalah, bagaimanapun juga, selama itu adalah naga, itu akan baik-baik saja.
Dia sudah mencapai 80% transformasi virtual, bunuh dia, dan kita akan masuk jauh ke dalam hutan belantara. Lan Xin menghindar sambil berteriak kepada Ye Xuan. 80% transformasi virtual. Dan Ye Xuan sudah mencapai 70% transformasi virtual, jadi masih belum ada ketegangan dalam pertempuran ini. 8 pedang pemotong naga desolate, penghakiman naga. 8 pedang pemotong naga desolate, penghakiman naga. 8 pedang pemotong naga desolate, penghakiman naga. Satu serangan demi satu jatuh pada naga langit biru, langsung menyebabkan banyak kerusakan padanya. Meskipun cepat, tubuhnya terlalu besar, dan Ye Xuan juga memiliki kekuatan rahasia, jadi dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Agar lebih mudah bagi Ye Xuan untuk menghadapinya, Lan Xin juga sengaja memimpin pihak lain untuk berubah, yang akan menghemat waktu. Raung. Melihat bahwa mereka berdua tidak sebanding dengannya, naga langit biru itu berbalik dan melarikan diri. Aku akan menggunakan jurus ini untuk menghadapimu, pedang ini akan menghancurkan 8 gurun. Mata Ye Xuan bersinar, dan energi sejati di tubuhnya langsung terkuras, dan dia menebas langsung ke punggung naga biru itu. Set. Suara yang jelas dan keras menyebar, dan kepala naga biru itu terpotong dalam sekejap seperti tahu. Kemudian, dia dengan cepat terbang lagi dan mengambil cincin Qian Kun yang tersembunyi di mulut naga itu. Ding, level transformasi tuan rumah telah meningkat, saat ini di 75 poin. Alam melonjak. 75%, dan 25% lagi, aku mungkin bisa menerobos ke Raja Alam Dewa Virtual. Mata Ye Xuan berbinar. Tidak buruk, mungkin setelah beberapa saat, kamu akan melampauiku. Lan Xin menatap Ye Xuan, yang auranya melonjak lagi, dan berkata sambil tersenyum.